Suami dan mertua mati-matian bela sang pelakor kubuat mereka malu dan menyesal di depan banyak orang. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Rina duduk di teras rumah mertuanya yang luas, memandang taman kecil yang penuh bunga mawar merah yang ia tanam sendiri 2 tahun lalu. Angin sore yang lembut menyapu wajahnya, membawa aroma manis yang seharusnya menenangkan hati. Tapi hari ini, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke saat-saat ketika segalanya tampak begitu sempurna. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan ingatan mengalir seperti air sungai yang tenang. Pernikahan dengan Andi, suaminya, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Orang bilang begitu. Tapi sekarang, setelah 5 tahun, ia mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar mimpi atau hanya ilusi yang rapuh. Semuanya dimulai di sebuah kafe kecil di pusat kota Jakarta, 6 tahun yang lalu. Rina saat itu adalah seorang desainer grafis muda yang penuh semangat, bekerja di sebuah agensi iklan yang sibuk. Ia sering menghabiskan waktu luangnya di kafe itu, menyusun sketsa di laptop sambil menyeruput latte favoritnya. Andi, seorang insinyur sipil yang tampan dan percaya diri, kebetulan duduk di meja sebelah. Ia memesan kopi hitam, dan saat pelayan salah mengantarkan pesanannya ke meja Rina, itulah awal pertemuan mereka. "Maaf, ini milik saya," kata Andi dengan senyum lebar yang membuat hati Rina berdegup lebih cepat. Mereka tertawa bersama atas kesalahan kecil itu, dan obrolan pun mengalir begitu saja. Andi bercerita tentang proyek-proyeknya membangun jembatan dan gedung tinggi, sementara Rina berbagi tentang desain-desain kreatif yang ia buat. Mereka memiliki banyak kesamaan. Sama-sama suka traveling, musik indie, dan makanan pedas. Pertemuan itu berlanjut menjadi kencan pertama, kedua, dan seterusnya. Andi adalah pria idaman bagi Rina, tinggi, berpakaian rapi, dan selalu punya cara untuk membuatnya merasa istimewa. Ia sering membawakan bunga atau mengajak Rina ke tempat-tempat romantis, seperti pantai di Anyer atau kafe rooftop dengan pemandangan kota malam. "Kau adalah cahaya dalam hidupku," kata Andi suatu malam, saat mereka berjalan bergandengan tangan di pinggir sungai Ciliwung yang telah direvitalisasi. Setelah setahun berpacaran, Andi melamar Rina di sebuah restoran mewah dengan cincin berlian sederhana tapi elegan. Rina menangis bahagia, dan keluarga keduanya langsung merestui. Pernikahan mereka digelar di sebuah gedung serbaguna di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan tema rustik yang hangat. Rina mengenakan gaun putih panjang dengan detail renda, sementara Andi tampak gagah dalam setelan jas hitam. Tamu undangan mencapai 200 orang, termasuk keluarga besar, teman-teman, dan rekan kerja. Mertua Rina, Ibu Siti dan Bapak Hari, adalah pasangan yang ramah dan penuh kasih. Mereka menyambut Rina seperti anak kandung sendiri sejak pertama kali bertemu. "Ibu senang sekali Andi memilihmu, Nak," kata Ibu Siti saat acara lamaran. Wanita berusia 58 tahun itu memiliki senyum yang hangat, selalu memasak makanan favorit Rina seperti rendang atau soto Betawi setiap kali Rina datang berkunjung. Bapak Hari, seorang pensiunan pegawai negeri yang tegas tapi penyayang, sering bercerita tentang masa mudanya dan memberikan nasihat bijak. "Pernikahan itu seperti membangun rumah, butuh pondasi kuat dari kedua belah pihak," katanya sambil menepuk bahu Andi. Keluarga Andi tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Bogor, lengkap dengan taman luas dan kolam ikan. Setelah menikah, Rina dan Andi memutuskan tinggal di sana untuk sementara, sambil menabung untuk rumah sendiri. Itu adalah keputusan yang disambut gembira oleh mertua, yang mengatakan bahwa rumah mereka terlalu sepi tanpa anak muda. Kehidupan pernikahan mereka awalnya seperti dongeng. Setiap pagi, Rina bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng atau roti bakar dengan telur. Andi akan mencium keningnya sebelum berangkat kerja, sambil berkata, "Aku cinta kamu, sayang." Siang hari, Rina bekerja dari rumah sebagai freelancer, mendesain logo dan poster untuk klien-kliennya. Ia menikmati fleksibilitas itu, apalagi mertua sering membantunya dengan urusan rumah tangga. Ibu Siti mengajari Rina resep-resep masakan keluarga, sementara Bapak Hari membantu memperbaiki barang-barang rusak di kamar mereka. Malam hari, mereka berempat sering makan malam bersama,
bercerita tentang hari masing-masing sambil tertawa. Rina ingat betul bagaimana mertua memperlakukannya seperti putri mereka sendiri. Saat Rina sakit flu parah di tahun pertama pernikahan, Ibu Siti merawatnya dengan telaten, membuat sup ayam hangat, mengompres dahinya, dan bahkan membacakan cerita lucu untuk menghibur. "Kamu istirahat saja, Nak. Biar ibu yang urus semuanya," katanya. Bapak Hari pun membelikan obat-obatan dan buah-buahan segar. Andi, tentu saja, setia di samping Rina, memegang tangannya sepanjang malam. Saat itu, Rina merasa beruntung memiliki keluarga seperti ini. Mereka sering liburan bersama, seperti ke puncak atau Bali, di mana mertua berbagi cerita tentang pernikahan mereka yang sudah berusia 30 tahun. "Kunci bahagia adalah saling percaya dan mendukung," kata Ibu Siti sambil memeluk Rina. Tapi, seperti awan gelap yang mulai menggantung di langit cerah, tanda-tanda kecil mulai muncul di tahun ketiga pernikahan mereka. Awalnya, Rina tidak terlalu memperhatikan. Andi mulai sering lembur di kantor. "Proyek besar, sayang. Harus selesai sebelum deadline," katanya setiap kali pulang larut malam. Rina mengangguk pengertian, bahkan menyiapkan makan malam hangat untuknya. Tapi frekuensinya semakin sering, dari seminggu sekali menjadi hampir setiap hari. Ponsel Andi juga mulai berdering di waktu-waktu aneh, seperti tengah malam atau pagi buta. Saat Rina bertanya, Andi selalu menjawab, "Rekan kerja, bahas urusan proyek." Nada suaranya santai, tapi Rina mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat Andi mandi, ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur. Rina melirik sekilas dan melihat nama, Lila, muncul di layar dengan pesan singkat. "Jangan lupa besok ya, meeting penting." Rina tidak langsung curiga. Ia tahu Andi punya banyak rekan kerja wanita. Tapi saat Andi keluar dari kamar mandi dan melihat Rina memegang ponselnya, wajahnya sedikit tegang. "Siapa Lila?" tanya Rina sambil tersenyum, berusaha terdengar biasa. Andi tertawa kecil. "Oh, itu rekan di kantor. Wanita baru, membantu proyek jembatan. Kenapa? Cemburu?" Rina menggeleng, tapi dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Mertua, yang kebetulan mendengar percakapan itu dari dapur, ikut tertawa. "Andi itu setia kok, Nak. Jangan khawatir," kata Ibu Siti sambil menyajikan teh hangat. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin halus tapi mengganggu. Andi mulai lebih sering membawa pulang aroma parfum wanita yang bukan milik Rina, campuran vanila dan bunga yang manis. Ia juga lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan saat makan malam keluarga. Rina mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya paranoia. Lagi pula, pernikahan mereka masih tampak sempurna di mata orang lain. Teman-teman sering iri melihat foto-foto mereka di media sosial, liburan romantis, makan malam candlelik, dan ucapan anniversary yang manis. Mertua pun sering memuji Rina di depan kerabat. "Menanti kami yang terbaik, pintar dan cantik," kata Bapak Hari di sebuah acara keluarga. Tapi di balik itu semua, Rina mulai merasakan retak kecil di hati. Ia ingat malam ketika Andi pulang sangat larut, sekitar pukul 2 pagi. Ia berpura-pura tidur, tapi diam-diam melihat Andi menyembunyikan sesuatu di laci meja kerjanya. Pagi harinya, saat Andi berangkat, Rina membuka laci itu dan menemukan kwitansi hotel, bukan untuk bisnis, tapi untuk kamar suite dengan nama Andi dan seorang wanita. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tidak langsung bereaksi. Mungkin ada penjelasan, pikirnya. Ia menyimpan kwitansi itu dan berusaha melanjutkan hari seperti biasa. Kehidupan di rumah mertua tetap hangat. Ibu Siti sering mengajak Rina berbelanja ke pasar tradisional, membeli bahan makanan segar sambil bercerita tentang masa kecil Andi. "Andi itu anak baik, Nak. Selalu patuh pada orang tua," katanya. Rina tersenyum, tapi pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Apakah Andi benar-benar setia? Apakah mertua tahu sesuatu yang ia tidak tahu? Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Pernikahan yang tampak sempurna ini masih ia pegang erat, meski mulai terasa seperti kastil pasir yang bisa runtuh kapan saja. Malam itu,
Saat Andi pulang dengan senyum lebar, ia memeluk Rina dari belakang. "Aku kangen kamu," bisiknya. Rina membalas pelukan itu, tapi matanya menatap kosong ke jendela. Di luar, hujan mulai turun deras, seolah-olah alam ikut merasakan badai yang akan datang. Rina tahu, ini baru awal. Tapi ia belum siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk sekarang, ia masih ingin percaya bahwa segalanya baik-baik saja. Rina berdiri di depan cermin kamar mandi, memandang pantulan wajahnya yang tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya mulai terlihat, meski ia berusaha menutupinya dengan concealer. Semalam, tidurnya tak nyenyak. Gambar kwitansi hotel yang ia temukan di laci Andi terus menghantui pikirannya, seperti bayang-bayang yang menolak pergi meski matahari bersinar terang. Ia menghela napas, mencuci wajah dengan air dingin, dan berusaha menguatkan diri. Mungkin ada penjelasan logis, gumamnya, meski suara hatinya berkata lain. Rina tahu, intuisinya jarang salah, tapi ia masih ingin mempercayai Andi, suami yang selama ini ia anggap sebagai pilar hidupnya. Pagi itu, rumah mertua masih dipenuhi aroma khas kopi tubruk yang diseduh Ibu Siti. Rina turun ke dapur, membantu menyiapkan sarapan seperti biasa. Ibu Siti, dengan celemek biru yang selalu ia kenakan, sedang menggoreng telur mata sapi. "Pagi, Nak. Andi sudah berangkat tadi, katanya ada meeting pagi," katanya sambil tersenyum lebar. Rina mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahan di dadanya. "Meeting pagi," pikirnya. Andi tidak bilang apa-apa tadi malam, bahkan saat mereka berbincang sebelum tidur. Ia hanya tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain, seperti rencana akhir pekan ke rumah saudara di Depok. Saat sarapan, Bapak Hari membaca koran sambil sesekali mengomentari berita politik. "Negara ini perlu pemimpin yang jujur," katanya, membuat Rina tersenyum tipis. Jujur. Kata itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Ia ingin bertanya pada Andi tentang kwitansi itu, tapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Mertua selalu ada di sekitar, dan Rina tidak ingin membuat suasana canggung. Lagi pula, ia belum punya cukup bukti untuk konfrontasi. Ia memutuskan untuk menunggu, mengamati, dan mencari tahu lebih banyak. Hari itu, Rina bekerja dari kamarnya, menyelesaikan desain brosur untuk sebuah klien. Tapi fokusnya buyar. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap itu pesan dari Andi, tapi kebanyakan hanya notifikasi email atau pesan dari teman-temannya. Ia membuka galeri foto di ponselnya, menatap foto pernikahan mereka. Andi tersenyum lebar di sana, memandangnya dengan penuh cinta. "Apa yang berubah, Di?" gumamnya pelan. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk, tapi nama Lila terus muncul di kepalanya seperti mantra yang tak diundang. Malam sebelumnya, setelah melihat nama Lila di ponsel Andi, Rina mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia membuka media sosial Andi, tapi tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Akun Instagram Andi penuh dengan foto proyek konstruksi, selfie bersama rekan kerja, dan beberapa foto mereka berdua. Tidak ada jejak Lila. Tapi Rina bukan tipe yang mudah menyerah. Ia ingat Andi pernah menyebutkan bahwa Lila adalah rekan kerja baru di proyek jembatan besar di Jakarta. "Mungkin aku bisa cek LinkedIn," pikirnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka aplikasi itu dan mencari nama Lila. Setelah beberapa menit, ia menemukan profil Lila Sari, seorang arsitek berusia 28 tahun yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Andi. Foto profil Lila menunjukkan seorang wanita cantik dengan rambut panjang hitam yang digerai, tersenyum profesional dalam setelan blazer biru tua. Rina membaca deskripsi di profilnya. Lulusan universitas ternama, berpengalaman dalam proyek infrastruktur besar, dan baru bergabung dengan tim Andi 6 bulan lalu. Tidak ada yang aneh, tapi ada sesuatu di foto itu. Mata Lila yang tajam dan percaya diri, yang membuat Rina merasa tidak nyaman. Ia menutup aplikasi, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya berpikir berlebihan. Hari berlalu dengan cepat, dan Andi pulang lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 6 sore. Ia membawa sekotak donat kesukaan Rina dari toko favorit mereka. "Buah tangan buat istriku,"
katanya sambil mencium pipi Rina. Ibu Siti, yang sedang menonton sinetron di ruang tamu, tersenyum melihat mereka. Kalian berdua manis sekali, seperti pengantin baru, katanya. Rina tersenyum kaku, mencoba menikmati momen itu. Tapi saat mereka duduk di ruang makan, ponsel Andi berbunyi lagi. Ia melirik layar, lalu dengan cepat mematikan notifikasi. Siapa, Di? Tanya Rina, berusaha terdengar santai. Oh, cuma grup kantor. Mereka ribut soal jadwal besok. Jawab Andi sambil mengambil donat. Rina mengangguk, tapi matanya menangkap kilasan nama, Lila, di layar sebelum Andi mematikannya. Hatinya berdegup kencang. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Ibu Siti masuk ruang makan dengan teh hangat, mengalihkan perhatian. Rina, besok ikut ibu ke pasar, ya? Kita beli ikan segar buat masak gulai, katanya. Rina mengangguk, berusaha tersenyum. Tapi di dalam, ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Malam itu, setelah Andi tertidur, Rina diam-diam mengambil ponselnya. Ia tahu ini salah, tapi ia harus tahu. Dengan jantungan, ia membuka aplikasi pesan Andi. Passwordnya mudah ditebak, tanggal pernikahan mereka. Di antara banyak pesan, ia menemukan obrolan dengan Lila. Pesan-pesannya tampak profesional pada awalnya, membahas desain jembatan, jadwal meeting, dan laporan proyek. Tapi semakin Rina menggulir ke bawah, ia menemukan pesan-pesan yang lebih personal. Kamu hebat banget tadi di presentasi, Di. Bikin aku deg-degan. Tulis Lila dengan emoji hati. Andi membalas. Haha, kamu juga nggak kalah memukau. Rina merasa dadanya sesak. Ia menutup ponsel, tak sanggup membaca lebih lanjut. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk bertanya langsung pada Andi. Saat mereka sarapan berdua, mertua sedang keluar ke dokter. Rina mengumpulkan keberanian. Di, aku lihat pesan dari Lila di ponselmu kemarin. Kalian dekat ya? Tanyanya, berusaha terdengar netral. Andi berhenti mengunyah. Wajahnya sedikit memucat. Kamu apa-apaan sih, Rin? Itu cuma urusan kerja. Lila itu profesional. Dia bantu banyak di proyek. Katanya dengan nada tajam. Rina terkejut. Andi jarang sekali marah padanya. Aku cuma tanya. Di, gak usah defensif gitu. Balasnya, mencoba tetap tenang. Tapi Andi menggeleng, berdiri, dan meninggalkan meja makan. Aku ke kantor dulu. Jangan bikin drama, ya. Katanya sebelum pergi. Rina duduk sendirian di meja makan, menatap piringnya yang masih penuh. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Saat ia membersihkan meja, Ibu Siti pulang dan melihat wajah muram Rina. Kenapa, Nak? Kelihatan sedih. Tanyanya. Rina ragu sejenak. Lalu memutuskan untuk jujur. Bu, aku cuma khawatir sama Andi. Dia sering banget ngobrol sama rekan kerja wanitanya. Lila, aku takut. Rina tidak melanjutkan, tapi Ibu Siti tertawa kecil. Oh, Nak, jangan khawatir. Ibu kenal Lila, anak baik itu. Dia pernah ke rumah sekali, waktu bawa dokumen buat Andi. Orangnya sopan. Kok? Kamu jangan berpikir macam-macam, nanti malah bikin rumah tangga nggak harmonis. Rina tersenyum kaku, tapi dalam hati, ia merasa semakin terisolasi. Mertua yang selama ini begitu sayang padanya kini seolah membela orang lain. Lila, wanita yang bahkan belum ia temui. Ia ingat kwitansi hotel itu, pesan-pesan di ponsel, dan aroma parfum di baju Andi. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Tapi cukup untuk membuatnya curiga. Rina tahu, ia tidak bisa terus diam. Ia harus mencari tahu lebih banyak, bukan hanya untuk kepastian, tapi juga untuk harga dirinya sendiri. Malam itu, saat Andi pulang, ia bertingkah seperti tidak ada apa-apa. Ia bahkan membawa bunga mawar untuk Rina, mengatakan itu sebagai permintaan maaf atas pagi tadi. Aku nggak suka kita bertengkar, sayang. Katanya sambil memeluk Rina.
Tapi pelukan itu terasa dingin bagi Rina. Ia tersenyum, mengangguk, dan berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Bayang-bayang Lila kini bukan sekadar nama di ponsel. Ia adalah ancaman nyata bagi pernikahan yang selama ini Rina anggap sempurna. Rina duduk di sudut ruang tamu, memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam bingkai kayu coklat itu, ia dan Andi tersenyum lebar, dikelilingi oleh Ibu Siti dan Bapak Hari yang tampak bangga. Foto itu diambil saat ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, di sebuah restoran tepi pantai di Bali. Rina ingat betapa bahagianya ia saat itu, merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi kini, foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain, kehidupan yang mulai retak, meski orang-orang di sekitarnya seolah tak melihatnya. Hatinya terasa berat, terjepit antara keinginan untuk percaya pada Andi dan kecurigaan yang semakin kuat tentang Lila. Hari itu dimulai seperti biasa. Rina membantu Ibu Siti di dapur, menyiapkan sarapan dengan aroma tempe goreng dan sambal terasi yang menggoda. Bapak Hari sudah duduk di meja makan, membaca koran sambil menyeruput kopi. Andi, yang biasanya buru-buru berangkat ke kantor, hari ini tampak lebih santai. Hari ini aku cuma setengah hari, sayang, katanya sambil mencium pipi Rina. Nanti malam kita makan di luar, ya? Aku kangen quality time sama kamu. Rina tersenyum, meski hatinya masih dipenuhi keraguan setelah melihat pesan-pesan Lila di ponsel Andi. Ia ingin mempercayai kata-kata manis suaminya. Tapi kwitansi hotel dan aroma parfum asing itu terus menghantui. Sore itu, Rina memutuskan untuk berbicara langsung dengan Andi. Ia menunggu sampai mereka berdua di kamar, jauh dari telinga mertua. Saat Andi sedang berganti baju, Rina mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Di, kita perlu bicara. Soal Lila." Wajah Andi langsung berubah, alisnya mengerut, tapi ia berusaha tersenyum. "Lagi-lagi Lila? Rin, aku sudah bilang, dia cuma rekan kerja. Kamu kok makin paranoid?" Nada suaranya tajam, membuat Rina tersentak. Ia tidak terbiasa melihat Andi seperti ini, defensif, hampir marah. "Aku nggak paranoid, Di. Aku cuma ingin jujur. Aku lihat pesan kalian, dan itu nggak terlihat seperti obrolan kerja biasa. Terus, kwitansi hotel itu apa?" Rina menahan nada suaranya agar tetap tenang, tapi tangannya gemetar. Andi membeku sejenak, lalu tertawa kecil, seolah mencoba meremehkan situasi. "Kwitansi? Oh, itu cuma urusan kantor. Aku nginep di hotel karena meeting sampai larut. Rin, kamu beneran percaya aku bakal main belakang? Aku cinta sama kamu." Ia mendekati Rina, mencoba memeluknya, tapi Rina mundur selangkah. "Jadi kenapa nama Lila ada di kwitansi itu?" tanyanya, kali ini lebih tegas. Andi menghela napas, menggosok wajahnya dengan frustrasi. "Rin, cukup. Aku nggak suka diinterogasi gini. Kalau kamu nggak percaya, itu masalahmu." Ia lalu mengambil jaketnya dan keluar kamar, meninggalkan Rina sendirian dengan hati yang terasa hancur. Malam itu, suasana makan malam di rumah mertua terasa tegang. Rina berusaha bertingkah normal, tapi Ibu Siti sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. "Rina, kamu kenapa, Nak? Kok pendiam?" tanyanya sambil menyendokkan sayur kolplai ke piring Rina. Rina ragu sejenak, lalu memutuskan untuk membuka diri. "Bu, aku cuma khawatir sama Andi. Aku merasa dia berubah akhir-akhir ini. Soal Lila, aku takut ada sesuatu yang dia sembunyikan." Rina berbicara pelan, berharap mertuanya akan mendengarkan dengan hati terbuka, seperti dulu. Tapi reaksinya tidak seperti yang Rina harapkan. Ibu Siti meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah serius. "Rina, Nak, kamu jangan suzon sama Andi. Lila itu anak baik. Ibu kenal dia. Dia sering bantu Andi di kantor. Malah bikin proyeknya sukses. Kamu harusnya bersyukur Andi punya rekan kerja yang kompeten." Nada suaranya lembut tapi tegas, seperti menegur anak kecil. Rina terdiam, merasa seperti dipukul. "Tapi, Bu, pesan-pesan mereka nggak biasa.
Dan kwitansi hotel itu. Rina tidak melanjutkan, karena Bapak Hari tiba-tiba angkat bicara. Rina, pernikahan itu butuh kepercayaan. Kalau kamu terus mencurigai Andi, rumah tanggamu yang bakal hancur. Lila itu cuma teman kerja. Aku juga pernah ketemu dia. Orangnya sopan dan cerdas. Jangan bikin masalah dari hal yang gak ada. Bapak Hari berbicara dengan nada berwibawa, seperti saat ia memberikan nasihat di masa lalu. Tapi kali ini, kata-katanya terasa seperti cambuk. Rina menunduk, menahan air mata. Ia merasa sendirian, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya, tapi kini membela orang lain. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Rina sedang membersihkan ruang tamu ketika mendengar Ibu Siti berbicara di telepon dengan suara penuh semangat. Iya, Lila, besok datang aja ke rumah, ya? Bawa dokumen itu sekalian, biar ibu masakin soto kesukaanmu. Rina membeku, tangannya masih memegang lem debu. Lila akan datang ke rumah? Ia merasa seperti ada pisau yang menusuk dadanya. Ketika ia bertanya pada Ibu Siti, mertuanya menjawab dengan santai. Oh, Lila cuma mau mampir buat ngasih dokumen ke Andi. Dia orang sibuk, nak, tapi baik hati, mau repot-repot datang ke sini. Ibu pikir, daripada Andi capek ke kantor malam-malam, mending dia ke sini sekalian makan malam. Rina hanya mengangguk, tapi di dalam, ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu, Lila datang. Wanita itu masuk dengan senyum lebar, mengenakan dress biru sederhana tapi elegan, rambutnya tergerai sempurna. Selamat malam, Tante Siti, Om Hari. Sapanya dengan suara merdu. Ia lalu menoleh ke Rina, tersenyum manis. Kamu pasti Rina, ya? Aku Lila, senang ketemu kamu. Andi sering cerita soal kamu. Rina memaksa diri tersenyum, tapi tangannya mencengkeram sisi roknya erat-erat. Ada sesuatu di senyum Lila yang terasa tidak tulus, seperti topeng yang dipoles dengan sempurna. Selama makan malam, Lila menjadi pusat perhatian. Ia bercerita tentang proyek jembatan dengan antusias, membuat Ibu Siti dan Bapak Hari terkagum-kagum. Wah, Lila, kamu masih muda tapi sudah hebat ya, puji Ibu Siti. Andi tersenyum lebar, menambahkan. Lila emang andalan di tim, Bu. Tanpa dia, proyek ini nggak bakal selesai tepat waktu. Rina duduk di samping Andi, merasa seperti penutup piring yang dilupakan. Ia mencoba ikut berbicara. Tapi setiap kali ia membuka mulut, Lila atau Andi dengan cepat mengalihkan topik. Mertua seolah tidak menyadari ketegangan di meja. Setelah Lila pulang, Rina mencoba berbicara lagi dengan Andi. Di, aku nggak nyaman sama Lila datang ke rumah. Aku merasa dia terlalu dekat sama kamu. Katanya, suaranya hampir memohon. Tapi Andi malah menghela napas panjang. Rin, kamu kok nggak berubah? Lila cuma teman kerja. Ibu sama bapak aja suka sama dia. Kamu mau bikin aku malu di depan mereka. Nada suaranya penuh kejengkelan, membuat Rina merasa semakin kecil. Ia ingin berteriak, ingin menunjukkan kwitansi itu. Tapi ia tahu itu tidak akan cukup. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tak bisa dibantah. Malam itu, saat Rina berbaring di tempat tidur, ia mendengar Ibu Siti dan Bapak Hari berbincang di ruang tamu. Rina sepertinya cemburu sama Lila, kata Ibu Siti dengan nada prihatin. Padahal Lila orang baik. Ya, Pak. Andi juga bilang dia cuma teman kerja. Bapak Hari mengangguk. Suaranya rendah. Rina harus belajar percaya sama Andi. Kalau terus gini, nanti malah bikin Andi capek. Rina menutup telinga. Air matanya akhirnya jatuh. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Andi, tapi juga oleh mertua yang selama ini ia anggap seperti orang tua sendiri. Di sudut hatinya, sesuatu mulai berubah. Rina tidak lagi ingin menjadi istri yang diam dan sabar. Ia tahu, jika ia ingin kebenaran, ia harus bertindak sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mencari nomor seorang teman lama yang pernah menawarkan jasa detektif swasta. Aku perlu tahu semuanya, gumamnya pada diri sendiri.
Bayang-bayang Lila kini bukan lagi sekadar nama atau wajah. Ia adalah musuh yang harus dihadapi, dan Rina tidak akan membiarkan dirinya kalah. Rina duduk di sudut kamarnya, ditemani secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Cahaya lampu meja menerangi buku catatan kecil di tangannya, tempat ia mencatat setiap detail yang ia temukan selama beberapa minggu terakhir. Kwitansi hotel, pesan-pesan Lila di ponsel Andi, aroma parfum asing, dan sikap mertua yang semakin dingin, semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap, tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Rina bukan lagi wanita yang hanya akan menangis di sudut kamar. Ia memutuskan untuk bertindak. Malam itu, setelah memastikan Andi tertidur pulas, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Maya, teman lamanya yang pernah menyebutkan kenalan detektif swasta. "Maya, aku butuh bantuan. Bisa hubungkan aku sama detektif itu?" Tulisnya, jantungan tapi penuh tekad. Pagi berikutnya, Rina bangun dengan perasaan campur aduk. Ia masih membantu Ibu Siti di dapur seperti biasa, mengupas bawang dan memotong sayuran untuk sop buntut. Ibu Siti tampak ceria, bercerita tentang rencana reuni keluarga minggu depan. "Kamu harus bantu Ibu masak." "Ya, Nak. Banyak tamu yang datang, termasuk Lila. Dia bilang mau bantu dekorasi," kata Ibu Siti sambil tersenyum. Rina merasa jantungan, tapi ia memaksa diri tersenyum. "Lila datang lagi, Bu?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Ibu Siti mengangguk. "Iya, dia orang baik, suka bantu-bantu. Andi bilang dia juga dekat sama keluarga di kantor." Rina hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia merasa seperti ada batu besar yang mengganjal dadanya. Setelah sarapan, Andi berangkat ke kantor dengan tergesa-gesa, mengatakan ada meeting penting. Rina memanfaatkan waktu sendirian untuk menghubungi Maya. "Rin, aku sudah kontak Pak Budi, detektif yang aku ceritain. Dia orang terpercaya, pernah bantu temenku urusan warisan. Nanti siang dia bisa ketemu kamu di kafe dekat rumahmu," kata Maya di telepon. Rina merasa campur aduk, takut, tapi juga lega. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi ia tidak punya pilihan lain. "Terima kasih, Mei. Aku benar-benar butuh ini," jawabnya. Suaranya sedikit bergetar. Siang itu, Rina pergi ke kafe kecil di pinggir Bogor, tempat yang jarang dikunjungi orang-orang yang ia kenal. Ia mengenakan topi dan kacamata hitam, berusaha tidak menarik perhatian. Pak Budi, detektif swasta berusia sekitar 50 tahun, sudah menunggu di sudut kafe. Pria itu tampak biasa saja, mengenakan kemeja polo dan celana jeans, tapi matanya tajam, seperti bisa membaca orang dalam sekejap. "Bu Rina, saya dengar dari Maya soal masalah Anda. Ceritain semua, jangan ada yang disembunyikan," katanya dengan suara tenang tapi tegas. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Kwitansi hotel, pesan-pesan Lila, perubahan sikap Andi, dan pembelaan mertua yang membuatnya merasa terisolasi. Ia bahkan menunjukkan foto kwitansi yang ia ambil dengan ponselnya. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. "Baik, Bu. Dari yang Ibu ceritain, sepertinya ada pola. Tapi kita butuh bukti konkret, foto, video, atau rekaman yang nggak bisa dibantah. Saya bisa bantu, tapi Ibu harus siap mental untuk apa yang kita temukan," katanya. Rina mengangguk, meski hatinya terasa seperti dihimpit batu. "Saya siap, Pak. Saya cuma ingin tahu kebenaran." Pak Budi menjelaskan rencananya. Ia akan mengikuti Andi selama beberapa hari, mencatat aktivitasnya, dan memeriksa apakah Lila benar-benar hanya rekan kerja atau lebih dari itu. "Saya juga akan cek latar belakang Lila. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa membantu," tambahnya. Rina menyerahkan sejumlah uang muka, yang ia ambil dari tabungan pribadinya. "Jangan bilang siapa-siapa, termasuk Maya. Saya nggak mau ini bocor," pintanya. Pak Budi mengangguk. "Kepercayaan klien adalah prioritas saya, Bu." Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian kesabaran bagi Rina. Ia berusaha bertingkah normal di rumah, membantu mertua dan berbicara dengan Andi seperti biasa.
Tapi setiap kali Andi pulang terlambat atau memeriksa ponselnya dengan sembunyi-sembunyi, jantungan Rina semakin kencang. Ia juga mulai memperhatikan sikap mertua yang semakin jelas memihak Lila. Suatu sore, saat Rina sedang menyiram tanaman di taman, Bapak Hari mendekat. "Rina, Ibu bilang kamu masih cemburu sama Lila." "Nak, Andi itu anak baik. Dia nggak bakal nyakitin kamu. Lila cuma bantu dia di kantor. Kamu harus belajar percaya sama suami," katanya dengan nada seperti menasihati anak kecil. Rina hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia merasa seperti orang asing di rumah yang selama ini ia anggap rumahnya sendiri. Malam itu, Lila datang lagi ke rumah. Kali ini membawa kue tart sebagai oleh-oleh untuk Ibu Siti. Rina memperhatikan bagaimana Lila begitu mudah akrab dengan mertuanya, tertawa dan bercanda seperti sudah menjadi bagian keluarga. Andi juga tampak lebih ceria dari biasanya, sering menimpali cerita Lila dengan tawa. Rina duduk di sudut, mencoba menyibukkan diri dengan ponsel, tapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan cemburu yang membakar dadanya. "Rina, coba sini, cicipin kue buatan Lila. Enak banget," seru Ibu Siti, memaksa Rina ikut dalam percakapan. Rina tersenyum kaku, mengambil sepotong kecil, tapi rasanya seperti menelan pasir. Setelah Lila pulang, Rina mendengar Ibu Siti berbisik pada Bapak Hari di dapur. "Lila itu cocok banget sama Andi di kantor." "Ya, Pak. Anaknya cerdas, sopan, dan perhatian. Rina harusnya belajar dari dia. Jangan cuma cemburu." Rina, yang sedang melewati dapur untuk mengambil air, membeku. Ia buru-buru kembali ke kamar, menutup pintu, dan menahan tangis. Kata-kata mertuanya terasa seperti pengkhianatan. Mereka yang selama ini ia anggap keluarga kini seolah membandingkannya dengan wanita lain. Wanita yang mungkin sedang mencuri suaminya. Beberapa hari kemudian, Pak Budi menghubungi Rina. "Bu, saya sudah punya beberapa temuan awal. Bisa ketemu besok," katanya di telepon. Rina merasa jantungan, tapi juga lega. Akhirnya, ada harapan untuk kebenaran. Mereka bertemu di kafe yang sama, dan Pak Budi menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada beberapa foto. Andi dan Lila keluar dari sebuah restoran mewah, berjalan berdekatan, tangan Lila menyentuh lengan Andi. Ada juga foto mereka di lobi hotel, the same hotel dari kwitansi itu. "Ini belum cukup untuk bukti perselingkuhan, Bu. Tapi saya akan terus pantau. Saya juga sedang cek nomor telepon yang sering kontak suami Ibu," jelas Pak Budi. Rina menatap foto-foto itu. Tangannya gemetar. Ia merasa marah, sedih, dan takut sekaligus. Tapi di balik semua itu, ada tekad baru yang membara. "Teruskan, Pak. Saya ingin tahu semuanya. Saya nggak akan berhenti sampai mereka nggak bisa lagi bohong di depan muka saya," katanya. Suaranya penuh determinasi. Pak Budi mengangguk, menghormati kemauan Rina. "Baik, Bu. Saya akan kasih laporan lengkap dalam seminggu." Malam itu, Rina kembali ke rumah dengan hati yang lebih kuat. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi ingin menjadi korban. Saat Andi pulang dan mencium keningnya seperti biasa, Rina tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu ia sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di buku catatannya, ia menulis satu kalimat. "Mereka pikir aku lemah, tapi aku akan buktikan sebaliknya." Bayang-bayang Lila kini bukan hanya ancaman, tapi juga bahan bakar untuk tekad Rina. Ia akan mengumpulkan semua bukti, dan ketika waktunya tiba, ia akan memastikan kebenaran terungkap, tanpa ampun. Rina berdiri di balkon kamarnya, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang kecil di atas Bogor. Udara sejuk menyapu wajahnya, tapi tidak mampu mendinginkan gejolak di hatinya. Foto-foto yang diberikan Pak Budi masih terbayang jelas. Andi dan Lila berjalan bersama, tawa mereka yang terlihat begitu akrab, dan tangan Lila yang menyentuh lengan Andi dengan santai. Rina mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah yang menggelora. Ia tahu bukti itu belum cukup untuk mengguncang dunia Andi dan mertuanya. Tapi setiap detik yang ia habiskan dalam ketidakpastian terasa seperti siksaan. Ia harus bertindak hati-hati,
Tapi cepat. Hari itu dimulai dengan suasana yang tampak biasa di rumah mertua. Ibu Siti sibuk menyiapkan sarapan. Sementara Bapak Hari duduk di teras membaca koran. Andi, seperti biasa, berangkat pagi dengan alasan meeting penting. Rina memperhatikan kepergiannya dari jendela, mencatat bahwa ia mengenakan kemeja biru tua yang baru, kemeja yang tidak pernah ia pakai untuk meeting biasa. Rina mencoba mengabaikan firasat buruk, tapi telepon dari Pak Budi sore itu membenarkan kecurigaannya. Bu Rina, saya dapat rekaman suara dari pertemuan mereka kemarin di sebuah kafe. Saya kirim lewat email, tapi hati-hati, isinya mungkin berat untuk ibu dengar, kata Pak Budi dengan nada hati-hati. Rina menunggu sampai malam, saat rumah sepi, untuk membuka email itu. Dengan headset di telinga, ia mendengarkan rekaman itu di kamar mandi, tempat yang ia tahu tidak akan didengar mertua. Suara Andi terdengar jelas, penuh tawa, berkata pada Lila, "Kamu benar-benar bikin hari ini menyenangkan, Li. Kadang aku ngerasa lebih nyaman ngobrol sama kamu daripada di rumah." Lila tertawa ringan. Suaranya manis tapi penuh nada genit. "Aku juga, Di. Kamu tahu, aku selalu ada buat kamu, kapan aja." Rina merasa dadanya sesak. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia mematikan rekaman itu, tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Tapi di balik kesedihan, ada kemarahan yang mulai membakar. Andi bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga mempermainkan perasaannya dengan kata-kata manis di depan muka. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Siti secara pribadi. Ia menunggu saat Bapak Hari pergi ke dokter mata dan Andi masih di kantor. Di dapur, sambil membantu mengupas kentang, Rina mengumpulkan keberanian. "Bu, aku perlu bicara serius. Aku tahu ibu sayang sama Andi, tapi aku merasa dia nggak jujur soal Lila. Aku punya bukti, Bu, pesan, foto, dan rekaman. Aku cuma minta ibu dengar aku." Rina berbicara dengan suara pelan, penuh harap bahwa mertuanya akan memahami. Tapi Ibu Siti malah meletakkan pisau di tangannya. Wajahnya mengeras. "Rina, kamu ngomong apa sih? Bukti. Kamu nyusupin ponsel Andi. Sekarang nyewa detektif? Ibu kira kamu lebih dewasa dari ini." Nada suaranya penuh kekecewaan, membuat Rina terkejut. "Bu, aku cuma ingin kebenaran. Aku nggak mau rumah tangga ini hancur karena orang lain," balas Rina. Suaranya mulai bergetar. Ibu Siti menghela napas panjang. "Rina, nak, pernikahan itu nggak cuma soal bukti-bukti. Kalau kamu terus nyari kesalahan Andi, yang ada kamu sendiri yang bikin dia menjauh. Lila itu teman kerja," ibu bilang berulang-ulang. "Kamu harusnya fokus jadi istri yang baik, bukan detektif." Rina merasa seperti dipukul. Ia ingin menunjukkan foto-foto dan memutar rekaman itu, tapi ia tahu Ibu Siti tidak akan mendengarkan. Mertuanya sudah terlalu terpikat oleh pesona Lila, dan Andi telah berhasil membingkai Rina sebagai istri yang paranoid. Malam itu, saat makan malam, suasana semakin tegang. Andi pulang dengan wajah ceria, membawa kabar bahwa proyek jembatannya mendapat pujian dari klien. "Lila yang bikin presentasi ini sukses, Bu. Dia emang luar biasa," katanya sambil tersenyum lebar. Ibu Siti dan Bapak Hari mengangguk bangga, sementara Rina hanya menunduk, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Tapi puncak konflik terjadi beberapa hari kemudian. Rina sedang membersihkan kamar ketika menemukan amplop coklat di laci meja Andi, bukan laci yang biasa ia gunakan, tapi laci kecil yang jarang disentuh. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan menemukan dokumen perceraian. Nama Rina dan Andi tertulis jelas di sana, dengan alasan ketidakcocokan visi. Rina merasa dunia berputar. Andi, tanpa sepengetahuannya, sudah mengurus dokumen ini. Tanggalnya menunjukkan bahwa dokumen itu disiapkan seminggu lalu, tepat setelah konfrontasi mereka tentang Lila. Rina menangis tanpa suara, merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh kehidupan yang ia bangun selama 5 tahun. Malam itu, Rina mencoba berbicara dengan Andi di kamar. "Di, apa ini?" tanyanya,
menunjukkan dokumen itu dengan tangan gemetar. Andi tampak kaget, tapi cepat menguasai diri. Rin, aku pikir kita perlu bicara soal masa depan kita. Kamu kan tahu, akhir-akhir ini kita sering bertengkar. Aku nggak mau kita terus begini. Rina terpana. Jadi kamu mau cerai karena aku cemburu? Atau karena Lila? Tanyanya, suaranya penuh kemarahan. Andi menghela napas. Jangan bawa-bawa Lila lagi. Rin, ini soal kita, bukan dia. Aku cuma ingin yang terbaik untuk kita berdua. Rina tidak bisa menahan diri lagi. Yang terbaik? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu dan Lila lebih dari sekadar teman kerja. Aku punya bukti. Andi memotong. Suaranya meninggi. Cukup, Rina. Kamu udah kelewatan. Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, mungkin kita emang nggak cocok. Ia lalu keluar kamar, meninggalkan Rina yang gemetar karena marah dan sedih. Keesokan harinya, konflik mencapai puncak ketika Ibu Siti dan Bapak Hari memanggil Rina ke ruang tamu. Rina, kami dengar dari Andi soal rencana cerai. Kami sedih banget, Nak. Tapi kalau kamu terus mencurigai dia, kami nggak bisa bantu, kata Ibu Siti dengan wajah penuh kekecewaan. Bapak Hari menambahkan, kami pikir Lila lebih pengertian. Dia nggak bikin drama kayak gini. Rina, kalau kamu mau pertahankan pernikahan ini, berhenti nyari masalah. Rina merasa seperti dipukul bertubi-tubi. Ia ingin berteriak, ingin menunjukkan semua bukti, tapi ia tahu itu tidak akan mengubah pikiran mereka, belum saat ini. Malam itu, Ibu Siti datang ke kamar Rina dengan nada yang lebih tegas. Rina, kalau kamu nggak bisa terima Lila sebagai bagian dari kehidupan Andi di kantor, mungkin kamu yang harus introspeksi. Kami nggak mau Andi stres karena kamu. Besok Lila datang lagi buat bantu persiapan reuni keluarga. Tolong, jangan bikin suasana canggung. Rina hanya mengangguk, tapi di dalam, ia membuat keputusan. Ia tidak akan lagi memohon pada mertua atau Andi. Ia akan melawan dengan caranya sendiri. Rina menghubungi Pak Budi malam itu. Pak, saya mau bukti yang lebih kuat, video. Apa saja yang bisa bikin mereka nggak bisa bohong lagi. Saya nggak cuma mau tahu kebenaran. Saya mau mereka malu atas apa yang mereka lakukan. Pak Budi mengangguk di ujung telepon. Baik, Bu. Saya akan kasih yang Ibu mau. Tapi siap-siap. Ini mungkin akan lebih sakit dari yang Ibu bayangkan. Rina menutup telepon, menatap langit malam dari balkon. Ia tahu perang ini baru dimulai, dan ia tidak akan mundur. Konflik keluarga yang memanas ini hanya memperkuat tekadnya untuk membongkar kebenaran dan membuat mereka yang mengkhianatinya menyesal. Rina duduk di meja kecil di kamarnya, ditemani secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Cahaya lampu meja menerangi buku catatannya, yang kini penuh dengan coretan-coretan rapi, daftar bukti, jadwal Andi, dan catatan tentang Lila. Foto-foto dari Pak Budi, rekaman suara, dan kwitansi hotel tersusun rapi di dalam amplop coklat yang ia sembunyikan di laci terkunci. Rina tahu, bukti-bukti itu seperti bom waktu, siap meledak, tapi ia harus memilih momen yang tepat. Setiap kata menyakitkan dari mertuanya, setiap senyum manis Lila, dan setiap kebohongan Andi hanya memperkuat tekadnya. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang diam dan sabar. Ia ingin kebenaran terungkap dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Hari itu, rumah mertua dipenuhi hiruk-pikuk persiapan reuni keluarga besar yang akan digelar akhir pekan ini. Ibu Siti sibuk mengatur menu, sementara Bapak Hari memesan tenda dan dekorasi. Lila, seperti yang sudah diumumkan, akan datang untuk membantu. Dia bilang dia punya bakat dekorasi. Nak, pasti bikin acara kita meriah, kata Ibu Siti dengan antusias saat sarapan. Rina hanya tersenyum tipis, menahan dorongan untuk berkata bahwa Lila mungkin lebih berbakat merusak rumah tangga orang lain. Andi, yang duduk di sebelahnya, tampak ceria, sesekali menggoda Ibu Siti tentang rencana masakannya. Jangan lupa bikin rendang, Bu. Lila suka banget sama rendang Ibu, katanya sambil tertawa. Rina mengepalkan tangan di bawah meja, tapi wajahnya tetap tenang. Di tengah kekacauan batinnya,
Rina mendapat pesan dari Pak Budi. Bu Rina, saya punya video baru. Bisa ketemu siang ini. Rina segera membalas, mengatur pertemuan di kafe yang sama seperti sebelumnya. Ia berpamitan pada Ibu Siti, mengatakan ia harus bertemu klien untuk urusan desain. Jangan lama-lama. Ya, Nak. Nanti kita butuh bantuanmu di rumah, kata Ibu Siti. Rina mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang ke apa yang akan ia temukan dari Pak Budi. Di kafe, Pak Budi menyerahkan sebuah USB kecil. Ini video dari 2 hari lalu. Bu, saya sarankan ibu tonton sendirian, dan siap-siap mental, katanya dengan nada serius. Rina mengangguk, merasa jantungan. Ia menunggu sampai pulang ke rumah dan mengunci diri di kamar mandi, satu-satunya tempat yang terasa aman dari mata mertua. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan USB ke laptopnya dan memutar video itu. Gambar yang muncul membuatnya menahan napas. Andi dan Lila duduk di sebuah restoran mewah, berbagi sepiring dessert. Lila tertawa, menyentuh tangan Andi dengan lembut, dan Andi tidak menolak. Di satu momen, Lila mencium pipi Andi, dan Andi hanya tersenyum, seolah itu hal biasa. Video itu berakhir dengan mereka keluar dari restoran. Tangan Andi melingkar di pinggang Lila. Rina menutup laptop dengan keras. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa seperti seseorang telah merobek hatinya berkeping-keping. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kemarahan yang kini membakar lebih terang dari sebelumnya. Mereka pikir aku bodoh, gumamnya. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis rencana. Reuni keluarga besar, yang akan dihadiri puluhan kerabat dan teman dekat, adalah kesempatan sempurna. Rina tidak hanya ingin membongkar kebenaran, ia ingin Andi, Lila, dan mertuanya merasakan malu di depan orang-orang yang mereka hormati. Rina menghubungi Maya, teman lamanya yang kini menjadi sahabat terpercaya dalam krisis ini. Mei, aku butuh bantuan. Aku mau bikin presentasi untuk reuni keluarga. Tapi ini bukan sembarang presentasi. Aku mau ungkap semuanya. Tentang Andi dan Lila. Bisa bantu aku siapin proyektor dan slide? Maya, yang sudah tahu sekilas tentang masalah Rina, langsung setuju. Rin, aku dukung kamu 100%. Kita bikin mereka nggak bisa ngelak lagi. Kirim semua bukti ke aku. Aku bantu edit videonya biar dramatis, katanya dengan semangat. Rina tersenyum kecil, merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisinya. Selama beberapa hari berikutnya, Rina berpura-pura menjadi istri yang patuh dan menantu yang penurut. Ia membantu Ibu Siti membuat daftar menu, memesan bunga untuk dekorasi, dan bahkan menawarkan ide untuk tata letak meja. Wah, Rina, kamu akhirnya semangat lagi ya, kata Ibu Siti, tampak senang. Rina hanya tersenyum, menyembunyikan rencananya dengan sempurna. Di malam hari, saat rumah sepi, ia bekerja dengan Maya melalui video call, menyusun slide presentasi yang akan ditampilkan di reuni. Slide itu berisi foto-foto Andi dan Lila, tangkapan layar pesan mereka, dan klip video yang sudah diedit dengan rapi. Rina juga menambahkan narasi singkat untuk menjelaskan setiap bukti, memastikan tidak ada ruang bagi Andi atau Lila untuk membantah. Namun, di tengah persiapan, Rina dihadapkan pada keraguan. Bagaimana jika rencana ini gagal? Bagaimana jika keluarga besar malah memihak Andi dan mertua? Ia tahu risiko ini besar. Ia bisa kehilangan segalanya, termasuk reputasinya di mata keluarga. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di balkon, Maya menghubunginya. Rin, aku tahu kamu takut. Tapi kamu nggak salah. Mereka yang hianatin kamu. Kalau kamu diam, mereka bakal terus anggap kamu lemah. Kamu kuat, Rin. Aku percaya sama kamu, kata Maya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah badai, memberi Rina kekuatan untuk melanjutkan. Hari reuni semakin dekat, dan Lila mulai sering muncul di rumah untuk membantu persiapan. Ia datang dengan senyum lebar, membawa ide-ide dekorasi yang membuat Ibu Siti semakin terpukau. Lila, kamu benar-benar berbakat. Kalau kamu menantu ibu, pasti rumah ini selalu meriah, canda Ibu Siti suatu sore. Rina,
yang sedang menyusun vas bunga di ruang tamu, mendengar itu dan merasa jantungan. Tapi ia tidak bereaksi, hanya tersenyum kecil dan melanjutkan pekerjaannya. Lila, seolah merasakan kemenangan, sering melirik Rina dengan senyum yang tampak polos tapi penuh makna. Rina juga mulai berkonsultasi dengan seorang pengacara teman Maya, Bu Ratna, untuk mempersiapkan langkah hukum jika rencananya berhasil. Kalau kamu punya bukti kuat, Rina, kamu bisa dapat hak atas aset bersama dan bahkan ganti rugi emosional. Tapi yang paling penting, kamu harus kuat secara mental. Ini nggak cuma soal hukum, tapi juga soal harga diri, kata Bu Ratna. Rina mengangguk, merasa semakin yakin dengan jalannya. Ia juga mulai mencari apartemen kecil untuk berjaga-jaga jika ia harus pindah dari rumah mertua setelah reuni. Malam sebelum reuni, Rina duduk di kamarnya, memeriksa ulang semua slide dan video. Ia membayangkan wajah Andi, Lila, dan mertuanya saat kebenaran terungkap. Ada ketakutan di hatinya, tapi juga kepuasan membayangkan mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Ia menulis di buku catatannya, "Besok adalah hari kebenaran. Aku nggak akan mundur." Dengan hati yang bercampur antara ketakutan dan tekad, Rina mematikan lampu dan berbaring, mencoba tidur untuk mengumpulkan tenaga. Reuni keluarga akan menjadi panggungnya, dan ia akan memastikan semua orang melihat siapa Andi, Lila, dan mertuanya sebenarnya. Rina terbangun dengan jantungan yang tidak biasa. Hari reuni keluarga besar telah tiba, dan malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai kamarnya, tapi suasana hati Rina jauh dari cerah. Ia memandang cermin, melihat wajahnya yang tampak lelah namun penuh tekad. Buku catatannya terbuka di meja, dengan kata-kata terakhir yang ia tulis semalam. "Besok adalah hari kebenaran. Aku nggak akan mundur." Rina menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini adalah ujian terakhir sebelum ia melancarkan rencana balas dendamnya, dan ia tahu tidak ada jalan kembali. Rumah mertua sudah ramai sejak pagi. Ibu Siti berlarian di dapur, mengatur panci-panci besar berisi rendang dan gulai ayam, sementara Bapak Hari mengawasi pekerja yang memasang tenda di halaman belakang. Lila tiba lebih awal, mengenakan dress floral yang anggun, membawa beberapa kotak dekorasi berupa lampion dan bunga kertas. "Pagi, Tante Siti. Ini lampion buatan tangan, biar suasananya lebih hangat," katanya dengan senyum lebar yang membuat Rina mual. Ibu Siti memuji Lila tanpa henti. "Lila, kamu benar-benar penutup, ya?" "Rina, coba belajar dari Lila. Dia sibuk di kantor tapi masih sempat bantu kita," katanya sambil tertawa. Rina hanya mengangguk, menyembunyikan kemarahan yang membara di dadanya. Andi juga tampak lebih ceria dari biasanya, membantu Lila menggantung lampion di tenda. Mereka tertawa bersama, sesekali berbisik, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Rina memperhatikan dari kejauhan, mencatat setiap gerakan mereka. Ia tahu malam ini akan menjadi panggungnya, tapi melihat keakraban mereka tetap terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Maya, yang datang untuk membantu menyiapkan proyektor, menarik Rina ke sudut halaman. "Rin, kamu yakin mau lanjutin ini? Aku lihat kamu agak goyah tadi," bisiknya. Rina menarik napas dalam. "Aku yakin, Mei. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Malam ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Namun, di tengah persiapan, keraguan mulai merayap ke hati Rina. Bagaimana jika keluarga besar malah menyalahkannya? Bagaimana jika mereka menganggapnya sebagai penutup drama yang menghancurkan reuni? Ia teringat kata-kata Bu Ratna, pengacaranya. "Kamu harus kuat secara mental, Rina. Ini bukan cuma soal bukti, tapi juga soal harga diri." Rina mencoba menguatkan diri, tapi tekanan dari mertua dan sikap arogan Lila membuatnya merasa semakin terpojok. Saat makan siang, Ibu Siti tiba-tiba berkata, "Rina, malam ini kamu duduk di meja utama sama kami, ya? Jangan bikin Andi malu dengan wajah cemberutmu." Nada suaranya seperti menegur, membuat Rina merasa seperti anak kecil yang nakal. Sore itu, saat Rina sedang mengecek proyektor bersama Maya,
Lila mendekat dengan senyum manis. Rina, aku dengar kamu desainer grafis, ya? Keren banget. Kalau ada waktu, aku mau lihat karya-karyamu, katanya. Tapi ada nada meremehkan yang halus dalam suaranya. Rina tersenyum kaku. Terima kasih, Lila. Tapi aku yakin kamu lebih sibuk dengan proyek lain. Balasnya, sengaja menekankan kata terakhir. Lila tertawa ringan, seolah tidak tersentuh, dan berjalan pergi untuk membantu Ibu Siti. Maya, yang mendengar percakapan itu, menggenggam tangan Rina. Sabar, Rin. Malam ini dia bakal nyesel udah main-main sama kamu. Bisiknya. Ketegangan semakin memuncak saat malam tiba. Halaman belakang rumah mertua dipenuhi tamu, kerabat dari Jakarta, Depok, bahkan Bandung. Ada sekitar 50 orang, termasuk sepupu, paman, bibi, dan teman-teman dekat keluarga. Meja-meja dipenuhi makanan lezat, lampion-lampion lila menyala indah, dan musik tradisional Sunda mengalun lembut. Andi dan Lila menjadi pusat perhatian, berbincang dengan tamu-tamu dan tertawa bersama. Ibu Siti dan Bapak Hari tampak bangga, sesekali memuji Lila di depan kerabat. Anak ini benar-benar berbakat, membantu Andi di kantor dan di rumah, kata Ibu Siti pada seorang bibi. Rina, yang berdiri di dekat meja minuman, hanya tersenyum kecil, menyembunyikan rencananya. Namun, tepat sebelum acara presentasi dimulai, Rina dihadapkan pada ujian terakhir. Andi mendekatinya di sudut halaman. Wajahnya serius. Rin, aku tahu kamu masih marah soal Lila. Tapi malam ini penting buat keluarga kita. Jangan bikin drama. Ya, aku janji, nanti kita bicara berdua soal semua ini. Katanya, suaranya lembut tapi ada nada ancaman di dalamnya. Rina menatapnya, mencari jejak kejujuran di mata suaminya. Tapi yang ia lihat hanyalah ketidakpastian. Aku nggak akan bikin drama, Di. Aku cuma ingin kebenaran. Jawabnya dingin. Andi menghela napas, lalu berjalan pergi untuk menyapa tamu lain. Saat itu, Rina merasa keraguan terbesarnya muncul. Bagaimana jika Andi benar-benar ingin memperbaiki hubungan mereka? Bagaimana jika ia salah menilai situasi? Ia hampir saja membatalkan rencana. Tapi lalu ia melihat Lila berbisik pada Andi. Tangannya menyentuh lengan suaminya dengan akrab. Kemarahan yang sempat redam kembali membara. Rina menghubungi Maya, yang sedang menyiapkan proyektor di ruang tamu. Mei, kita lanjut. Aku nggak akan mundur, katanya. Suaranya penuh tekad. Maya mengangguk di ujung telepon. Aku udah siapin semuanya. Rin, proyektor, slide, video, semua oke. Kamu tinggal kasih sinyal kapan mulai. Malam itu, saat acara makan malam selesai, Ibu Siti mengumumkan bahwa akan ada presentasi singkat untuk menghibur tamu. Rina yang bikin, katanya tentang kenangan keluarga kita. Katanya dengan bangga, tidak tahu apa yang sebenarnya Rina rencanakan. Rina berdiri di depan proyektor. Tangannya sedikit gemetar tapi wajahnya tenang. Ia melihat Andi, Lila, dan mertuanya duduk di barisan depan, tersenyum tanpa curiga. Di belakang mereka, puluhan tamu menunggu dengan antusias. Rina mengambil mikrofon. Suaranya mantap saat ia berkata, "Terima kasih sudah datang malam ini. Presentasi ini bukan cuma tentang kenangan, tapi juga tentang kebenaran yang perlu kita semua tahu." Saat itu, Rina merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ia tahu, sekali ia menekan tombol play, hidupnya akan berubah selamanya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ia menoleh ke Maya, yang mengangguk dari sudut ruangan, dan memberikan sinyal untuk memulai. Layar proyektor menyala, dan Rina bersiap untuk mengungkapkan semuanya. Ini adalah ujian terakhirnya, dan ia akan memastikan bahwa Andi, Lila, dan mertuanya tidak akan pernah melupakan malam ini. Rina berdiri di depan layar proyektor. Tangannya memegang mikrofon dengan erat, tapi wajahnya tetap tenang. Jantungan di dadanya terasa seperti drum yang dipukul tanpa henti. Namun ia telah melewati titik tanpa kembali. Di hadapannya, puluhan tamu, kerabat, teman keluarga, dan tetangga,
duduk di kursi-kursi yang tersusun rapi di halaman belakang rumah mertua. Lampion-lampion buatan Lila menyala lembut, menciptakan suasana hangat yang ironisnya bertolak belakang dengan badai yang akan segera Rina lepaskan. Andi, Lila, Ibu Siti, dan Bapak Hari duduk di barisan depan, tersenyum tanpa curiga, mengira ini hanyalah presentasi nostalgia keluarga. Maya, yang berdiri di sudut ruangan mengendalikan proyektor, memberi isyarat kecil pada Rina. Semuanya siap. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu memulai. Terima kasih semua yang sudah datang ke reuni keluarga kami malam ini, katanya. Suaranya mantap meski hatinya berguncang. Saya sudah menyiapkan presentasi istimewa, bukan hanya tentang kenangan, tapi tentang kebenaran yang perlu kita semua tahu. Karena keluarga seharusnya dibangun di atas kejujuran, bukan kebohongan. Kata-kata itu membuat beberapa tamu menoleh satu sama lain, bingung namun penasaran. Ibu Siti mengerutkan kening, sementara Andi menggeser posisi duduknya. Wajahnya mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Rina menekan tombol remote, dan layar proyektor menyala. Slide pertama muncul, foto pernikahan Rina dan Andi, di mana mereka tersenyum bahagia di tepi pantai Bali. Ini adalah awal perjalanan saya dan Andi, kata Rina. Suaranya lembut namun penuh makna. Saya pikir kami punya pernikahan yang sempurna, didukung oleh keluarga yang penuh kasih. Ia melirik Ibu Siti dan Bapak Hari, yang tersenyum bangga. Tapi senyum mereka perlahan memudar saat slide berikutnya muncul. Tangkapan layar pesan WhatsApp antara Andi dan Lila, dengan kata-kata manis dan emoji hati yang jelas bukan sekadar obrolan kerja. Murmur kecil mulai terdengar di antara tamu. Andi menegang. Wajahnya memucat. Rin, apa-apaan ini? Bisiknya. Tapi Rina mengabaikannya dan melanjutkan. Saya menemukan pesan-pesan ini beberapa minggu lalu. Awalnya, saya pikir saya paranoid. Tapi ternyata, ini bukan hanya soal pesan. Slide berikutnya menunjukkan foto Andi dan Lila keluar dari restoran mewah. Tangan Lila menyentuh lengan Andi dengan akrab. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Beberapa menoleh ke arah Andi dan Lila. Lila sendiri duduk kaku. Senyumnya yang biasanya manis kini lenyap. Rina, cukup, seru Ibu Siti, berdiri dari kursinya. Kamu nggak seharusnya bikin malu keluarga di depan semua orang. Tapi Rina mengangkat tangan, memintanya diam. Bu, kalau Ibu ingin tahu malu, tunggu sampai Ibu lihat ini. Ia menekan tombol lagi. Dan video dari Pak Budi mulai diputar. Gambar itu jelas. Andi dan Lila di lobi hotel, berjalan berdekatan, lalu masuk ke lift bersama. Adegan berikutnya lebih menyakitkan. Lila mencium pipi Andi di restoran, dan Andi hanya tersenyum, tidak menolak. Suara di video itu terdengar samar namun jelas. Kamu bikin aku lupa semua masalah, Li, kata Andi. Lila tertawa. Aku selalu ada buat kamu, Di. Ruangan hening sejenak, lalu meledak dalam bisik-bisik keras. Seorang bibi di barisan belakang berseru. Astagfirullah, Andi, apa ini? Paman lain menggeleng kepala. Wajahnya penuh kekecewaan. Andi berdiri. Wajahnya merah padam. Rin, kamu salah paham. Ini cuma urusan kerja, teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam keributan tamu. Lila mencoba bicara. Tante Siti, ini nggak seperti yang kalian pikir. Tapi suaranya gemetar, dan tidak ada yang mendengarkan. Rina melangkah maju. Suaranya kini lebih keras. Saya nggak cuma punya foto dan video. Saya punya kwitansi hotel dengan nama Andi dan Lila. Tanggalnya sama dengan malam mereka berdua di sana. Saya punya rekaman suara Andi bilang dia lebih nyaman sama Lila daripada di rumah. Dan yang paling menyakitkan, Rina berhenti sejenak. Menahan air mata. Adalah dokumen cerai yang Andi siapkan diam-diam, tanpa bilang apa-apa ke saya. Ia menunjukkan slide terakhir. Scan dokumen cerai dengan tanda tangan Andi. Kini, keributan berubah menjadi kecaman terbuka. Seorang sepupu Andi berteriak. Andi, kamu tega banget sama Rina. Tamu lain, tetangga yang selama ini mengenal Andi sebagai pria baik, menggeleng kepala dengan jijik. Ibu Siti terduduk kembali. Wajahnya pucat, tangannya menutup mulut.
Bapak Hari menatap Andi dengan mata penuh kekecewaan, tapi tidak berkata apa-apa. Lila, yang mencoba bangkit untuk pergi, dihentikan oleh tatapan tajam seorang bibi. Duduk. Lila, kamu nggak bisa kabur dari ini, katanya tegas. Rina melanjutkan, suaranya kini penuh kekuatan. Saya nggak berdiri di sini untuk cari simpati. Saya berdiri di sini karena saya pantas dapat kebenaran, dan kalian semua, keluarga yang saya anggap rumah, pantas tahu siapa Graphics Interface. Ibu Siti menangis. Bapak Hari menunduk. Andi dan Lila terdiam kaku. Lila, dan apa yang mereka lakukan di belakang saya? Ibu dan bapak, kalian membela Lila, menganggap saya paranoid. Tapi sekarang, lihat sendiri. Ia mematikan proyektor, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Andi mencoba bicara lagi. Rin, aku bisa jelasin. Tapi ia dihentikan oleh teriakan seorang paman. Cukup, Andi. Kamu malu-maluin keluarga. Lila, dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca, akhirnya berlari keluar dari halaman, diikuti sorakan beberapa tamu. Andi mengejarnya, tapi langkahnya terhenti saat ia melihat tatapan kecewa dari kerabatnya. Ibu Siti menangis pelan, sementara Bapak Hari hanya menunduk, tidak mampu menatap Rina. Rina berdiri tegak, merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia telah melakukan apa yang ia rencanakan, membongkar kebenaran di depan semua Martens, Graphics Interface. Tamu-tamu berbisik, beberapa menangis, semua orang. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Ia memandang Andi, yang kini berdiri sendirian di sudut. Wajahnya penuh penyesalan. Kamu nggak pantas, katanya pelan. Lalu berjalan pergi menuju Maya, yang memeluknya erat. Malam itu, reuni keluarga yang seharusnya meriah berakhir dalam kekacauan. Tamu-tamu mulai pulang dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa menghampiri Rina untuk meminta maaf atas nama keluarga. Kami Compulsive, Graphics Interface. Rina dipeluk Maya. Tamu-tamu berpamitan. Gak tahu, nak. Kamu kuat banget, kata seorang bibi. Matanya berkaca-kaca. Rina hanya mengangguk. Terlalu lelah untuk menjawab. Di kamarnya malam itu, Rina duduk sendirian, menatap buku catatannya. Ia telah menang, tapi hatinya masih terluka. Namun, di balik rasa sakit itu, ia merasa bebas. Bebas dari kebohongan, dari kepura-puraan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi malam ini, ia telah mengambil langkah pertama menuju keadilan. Dan ia tidak akan berhenti sampai semua orang yang menyakitinya membayar harga yang pantas. Malam reuni keluarga telah usai. Namun getarannya masih terasa di seluruh rumah mertua. Halaman belakang yang tadi malam dipenuhi lampion, tawa, dan aroma makanan kini terasa kosong. Hanya menyisakan kursi-kursi yang belum dirapikan dan sisa-sisa dekorasi yang ditinggalkan begitu saja. Rina duduk di kamarnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang masih bergolak. Pengungkapan di depan publik semalam adalah kemenangan, tapi rasanya pahit. Ia telah membongkar kebenaran tentang Andi dan Lila, membuat mereka malu di depan keluarga besar, tapi luka di hatinya belum sembuh. Malam itu, ia tidak tidur, hanya memutar ulang momen-momen ketika wajah Andi memucat. Lila berlari keluar dengan wajah merah, dan mertuanya terdiam dalam keterkejutan. Pagi itu, rumah terasa hening seperti makam. Ibu Siti tidak turun ke dapur seperti biasa untuk membuat sarapan, dan Bapak Hari tidak terlihat di teras dengan korannya. Rina, yang biasanya membantu menyiapkan makanan, memilih tinggal di kamar, mencoba mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari yang ia tahu akan berat. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Maya. Rin, kamu luar biasa semalam. Aku bangga banget sama kamu. Kalau butuh apa-apa, aku di sini. Rina tersenyum kecil, merasa sedikit terhibur oleh dukungan sahabatnya. Tapi di luar kamar, ia tahu badai lain sedang menunggu. Sekitar pukul 10 pagi, Ibu Siti mengetuk pintu kamar Rina. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, seolah habis menangis semalaman. Rina, nak, kita perlu bicara, katanya dengan suara serak. Rina mengangguk, mengikuti mertuanya ke ruang tamu. Bapak Hari sudah duduk di sana, wajahnya muram,
Tangannya memegang cangkir kopi yang belum disentuh. Andi tidak terlihat, dan Rina tidak bertanya di mana dia. Suasana terasa berat, seperti udara sebelum hujan badai. "Rina," mulai Ibu Siti, suaranya gemetar. "Ibu dan Bapak minta maaf. Kami nggak tahu Andi dan Lila sejauh itu. Kami pikir kamu cuma cemburu, tapi ternyata..." Ia tidak melanjutkan, air matanya jatuh. Bapak Hari menambahkan, "Kami salah menilai kamu, Nak. Kami pikir Lila itu baik, tapi sekarang kami lihat dia cuma memanfaatkan kepercayaan kami." Rina mendengarkan dengan wajah datar, tidak menunjukkan emosi. Di dalam, ia merasa campur aduk. Ada kepuasan melihat mereka menyesal, tapi juga kelelahan karena pengkhianatan yang telah berlangsung terlalu lama. "Bu, Pak, saya menghormati kalian sebagai orang tua Andi. Tapi kalian gak cuma salah menilai saya. Kalian memilih percaya pada Lila daripada mendengar saya. Kalian bilang saya paranoid. Bilang saya harus belajar dari Lila. Sekarang kalian tahu kebenarannya. Tapi itu gak hapus rasa sakit yang saya rasakan," kata Rina. Suaranya tenang tapi tegas. Ibu Siti menangis lebih keras. Sementara Bapak Hari hanya menunduk, tidak mampu menatap mata Rina. "Kami cuma ingin yang terbaik untuk Andi," gumam Bapak Hari. Tapi kata-katanya terdengar lemah. Sore itu, kabar tentang pengungkapan semalam menyebar seperti api di antara keluarga besar dan tetangga. Beberapa sepupu menghubungi Rina, meminta maaf atas nama Andi dan menawarkan dukungan. "Kami nggak nyangka Andi bisa begitu. Rin, kamu kuat banget," tulis seorang sepupu di grup keluarga. Tapi di sisi lain, Rina mendengar dari Maya bahwa Andi kehilangan posisinya sebagai manajer proyek di kantor. Klien besar yang semalam hadir di reuni ternyata juga melihat presentasi Rina, dan reputasi Andi hancur dalam semalam. Bosnya marah besar. Katanya Andi bikin malu perusahaan. Cerita Maya dengan nada puas. Lila, sementara itu, menjadi bahan cemoohan di lingkaran sosialnya. Media sosialnya dibanjiri komentar pedas dari teman-teman dan kenalan yang hadir di reuni. "Pelakor nggak punya malu," tulis seseorang di Instagram Lila. Wanita itu akhirnya menonaktifkan akunnya. Tapi kabar tentang perselingkuhannya sudah terlanjur menyebar di komunitas profesionalnya. Rina, meski tidak bangga dengan kehancuran Lila, merasa ada keadilan kecil dalam hal itu. Dia pikir dia bisa ambil semua tanpa konsekuensi. Gumam Rina pada dirinya sendiri. Malam itu, Andi akhirnya pulang ke rumah dengan wajah lesu. Ia mengetuk pintu kamar Rina. Suaranya rendah. "Rin, bisa kita bicara?" Rina membuka pintu, tapi berdiri di ambang, tidak mengundangnya masuk. "Apa lagi, Di? Semua udah jelas semalam," katanya dingin. Andi menunduk. Matanya merah. "Aku tahu aku salah, Rin. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini sama Lila. Aku bingung. Aku minta maaf. Aku mau perbaiki semuanya." Rina tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kepahitan. "Perbaiki? Kamu pikir maaf bisa hapus dokumen cerai yang kamu siapin diam-diam? Kamu pikir aku masih percaya sama kamu setelah semua kebohongan ini?" Andi mencoba meraih tangan Rina. Tapi ia menarik tangannya. "Jangan sentuh aku, Di. Kamu, Lila, Ibu, Bapak, kalian semua pilih dia daripada aku. Sekarang kalian lihat akibatnya. Aku nggak akan kasih kesempatan kedua untuk orang yang nggak menghargai aku." Rina menutup pintu, meninggalkan Andi yang terdiam di luar. Ia mendengar suara isakan pelan, tapi ia tidak peduli lagi. Hatinya sudah terlalu lama terkoyak untuk masih memikirkan air mata Andi. Keesokan harinya, kabar tentang Andi dan Lila semakin menyebar. Keluarga besar memutuskan untuk tidak lagi mengundang Andi ke acara keluarga untuk sementara. Sebuah pukulan besar bagi Ibu Siti dan Bapak Hari, yang selama ini bangga dengan reputasi keluarga mereka. Tetangga yang biasanya ramah kini berbisik tentang skandal di rumah Pak Hari. Mertua Rina mulai menarik diri. Jarang keluar rumah, seolah malu menghadapi dunia. Ibu Siti mencoba mendekati Rina sekali lagi, membawa sepiring kue favoritnya. "Rina, Nak, Ibu tahu Ibu salah besar.
Ibu cuma ingin keluarga ini utuh. Apa ibu bisa lakukan sesuatu untuk perbaiki ini? Tanyanya, suaranya penuh penyesalan. Rina menatap mertuanya, merasa campur aduk antara kasihan dan kemarahan. Bu, saya nggak bisa balik ke kehidupan yang penuh kebohongan. Kalian pilih Lila. Kalian bilang saya harus belajar dari dia. Sekarang kalian tahu dia siapa. Tapi itu nggak cukup buat aku lupain semua. Saya butuh waktu, dan saya nggak yakin bisa maafin kalian. Ibu Siti menangis lagi, tapi Rina tidak menghiburnya. Ia sudah terlalu lelah menjadi penutup dalam drama keluarga ini. Di akhir minggu, Rina bertemu dengan Bu Ratna, pengacaranya, untuk membahas langkah selanjutnya. Dengan bukti yang kamu punya, kita bisa pastikan kamu dapat hak atas aset bersama. Dokumen cerai yang Andi ajukan malah bikin posisimu lebih kuat. Karena dia nggak punya alasan hukum yang jelas Bu Ratna. Rina mengangguk, merasa lega bahwa ia punya sekutu dalam pertarungan ini. Ia juga mulai mencari apartemen baru, bertekad untuk memulai hidup tanpa bayang-bayang Andi dan mertuanya. Malam itu, Rina duduk di balkon, menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa sedikit lega. Andi, Lila, dan mertuanya kini hidup dalam penyesalan. Sementara Rina mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah mengambil kendali atas hidupnya. Dan itu, baginya, adalah kemenangan sejati. Rina berdiri di depan jendela apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta, menatap pemandangan kota yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Apartemen itu sederhana, dengan dinding putih polos dan furnitur minimalis yang ia beli dari tabungannya sendiri. Tapi baginya, tempat ini adalah simbol kebebasan. Langkah pertamanya menuju hidup baru tanpa bayang-bayang Andi, Lila, atau mertuanya. Udara segar pagi ini terasa berbeda, seperti membawa harapan yang selama berbulan-bulan ia pikir telah hilang. Rina menggenggam cangkir kopi hangat, tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Aku berhasil, gumamnya. Meski tahu perjalanan ini masih panjang. 2 bulan telah berlalu sejak malam pengungkapan di reuni keluarga. Kejadian itu masih menjadi topik hangat di kalangan kerabat dan tetangga. Tapi bagi Rina, itu sudah menjadi masa lalu yang ia tinggalkan. Proses perceraiannya dengan Andi berjalan lebih lancar dari yang ia bayangkan, berkat bukti-bukti kuat yang ia kumpulkan bersama Pak Budi. Bu Ratna, pengacaranya, berhasil memastikan Rina mendapatkan hak atas sebagian besar aset bersama, termasuk tabungan yang mereka kumpulkan selama pernikahan. Andi, yang reputasinya hancur di kantor dan keluarga, tidak punya banyak ruang untuk melawan. Kamu punya kasus yang kuat, Rina. Dia nggak bisa kabur dari kebenaran, kata Bu Ratna saat mereka menandatangani dokumen akhir. Rina menggunakan uang itu untuk menyewa apartemen ini dan memulai kembali karirnya sebagai desainer grafis. Ia mendaftar ke platform freelance internasional, dan dalam waktu singkat, ia mendapatkan klien dari berbagai negara. Portofolionya berkembang pesat, dengan proyek-proyek untuk perusahaan startup dan merek lokal. Setiap malam, ia bekerja hingga larut, bukan karena terpaksa, tapi karena ia menemukan kembali gairahnya dalam mencipta. Ini hidupku sekarang, pikirnya setiap kali menyelesaikan desain baru, merasa bangga pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Andi menghadapi konsekuensi berat dari perbuatannya. Setelah kehilangan posisi manajernya, ia dipindahkan ke divisi yang kurang bergengsi di perusahaannya, dengan gaji yang jauh lebih kecil. Kabar dari Maya menyebutkan bahwa Andi kini hidup sendirian di apartemen kecil, karena Lila memutuskan hubungan mereka tak lama setelah reuni. Dia bilang gak mau hidup dengan pria yang gak punya masa depan. Cerita Maya sambil tertawa kecil saat mereka bertemu untuk makan siang. Rina tidak ikut tertawa. Ia tidak merasa puas dengan kehancuran Andi, tapi juga tidak merasa kasihan. Dia menuai apa yang dia tanam, katanya pelan, lalu mengalihkan pembicaraan ke proyek terbarunya. Lila, sementara itu, menjadi paria di lingkaran sosialnya. Setelah akun media sosialnya dibanjiri komentar pedas, ia pindah ke kota lain, konon untuk memulai dari nol. Tapi reputasinya sebagai pelakor sulit dihapus, terutama di kalangan profesional arsitektur Jakarta.
Beberapa klien yang hadir di reuni menolak bekerja dengannya, dan perusahaan tempatnya bekerja akhirnya memutus kontraknya karena konflik kepentingan. Rina mendengar kabar ini dari seorang sepupu, tapi ia hanya mengangguk tanpa komentar. Baginya, Lila hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Mertua Rina, Ibu Siti dan Bapak Hari, juga hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Mereka jarang keluar rumah, malu menghadapi tetangga yang terus berbisik tentang skandal keluarga mereka. Beberapa kali, Ibu Siti mencoba menghubungi Rina, mengirim pesan penuh permintaan maaf. Rina, nak, ibu tahu ibu salah besar. Kalau kamu mau, datanglah ke rumah kapan saja. Ibu kangen sama kamu, tulisnya dalam salah satu pesan. Rina membaca pesan itu, tapi tidak membalas. Ia belum siap memaafkan, meski ia tidak membenci mereka. Mungkin suatu hari nanti, gumamnya, lalu menyimpan ponselnya. Rina kini memiliki lingkaran baru, Maya, yang tetap setia mendukungnya, dan beberapa teman baru dari komunitas desainer grafis yang ia temui di acara networking. Salah satunya adalah Dika, seorang fotografer yang ramah dan penuh semangat. Mereka bertemu saat mengerjakan proyek kolaborasi untuk sebuah startup, dan chemistry mereka langsung terasa. Dika tidak pernah memaksa Rina menceritakan masa lalunya, tapi ia selalu ada untuk mendengarkan saat Rina ingin berbagi. Kamu orang yang kuat, Rin. Aku kagum sama caramu bangkit, katanya suatu malam saat mereka duduk di kafe favorit Rina. Rina tersenyum, merasa hangat untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ia belum siap untuk hubungan baru, tapi kehadiran Dika memberinya harapan bahwa cinta sejati masih mungkin. Malam itu, Rina duduk di meja kerjanya, menyelesaikan desain terakhir untuk klien dari Singapura. Ia membuka buku catatannya, yang dulu penuh dengan catatan tentang Andi dan Lila, kini dipenuhi ide-ide proyek dan daftar tujuan hidup. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku bukan lagi korban. Aku adalah Rina yang baru, dan hidupku milikku." Ia tersenyum, menutup buku itu, dan mematikan lampu meja. Di luar, kota Jakarta berkilau, seolah merayakan kemenangannya. Andi, Lila, dan mertuanya kini hidup dalam penyesalan. Sering teringat malah memalukan di reuni keluarga. Tapi bagi Rina, itu hanyalah kenangan yang memudarkan dirinya setiap hari. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya, membangun hidup baru yang penuh makna. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ia membuktikan bahwa ia bukan hanya selamat dari pengkhianatan, tapi juga bangkit lebih kuat dari sebelumnya.